Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah pada pertemuan kali ini di pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran seni budaya di kelas 9 kita masih bisa melakukan pembelajaran lewat jarak jauh atau daring. Pada pertemuan kali ini di pertemuan yang kedua kita akan membahas terkait seni rupa. Kalau pada pertemuan yang pertama kemarin kita juga sempat membahas terkait tentang seni rupa, di mana pembahasan kita di bab yang pertama kemarin kita sudah membahas terkait tentang seni melukis. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas terkait tentang pengertian dan juga macam-macam aliran yang ada dalam seni lukis tersebut. Di mana pada pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi masih terkait tentang seni rupa. Apa yang akan kita bahas di pertemuan yang kedua ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu, supaya dalam pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini, kita nanti dapat membawa manfaat dan juga barokah dari pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Berdoa dimulai. Selesai? Oke anak-anakku semua, pada pertemuan yang kedua ini mata pelajaran seni budaya di kelas 9 kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab yang kedua, masih ada kaitannya terkait tentang seni rupa, dan pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang seni patung. Di mana dalam pembahasan kita pagi hari ini pada kegiatan seni rupa, pembahasan seni rupa di bab seni patung ini kita nanti akan membahas 3 aspek pembahasan ya. Pembahasan yang pertama nanti kita akan membahas terkait tentang pengertian dari seni patung. Yang kedua kita akan membahas terkait tentang fungsi dari seni patung. Dan yang ketiga kita nanti juga akan membahas terkait tentang bentuk dan juga jenis patung. Kita masuk pada pembahasan kita yang pertama terkait tentang pengertian dari seni patung. Seni patung itu merupakan cabang dari seni rupa yang mana cabang seni rupa ini berbentuk 3 dimensi. Kalau pada pembahasan kita yang lalu di bab yang pertama terkait tentang seni melukis itu termasuk ke dalam cabang seni rupa 2 dimensi atau dwimatra. Kalau untuk yang seni rupa pada seni patung ini termasuk ke dalam 3 dimensi atau trimatra. Tri itu 3, matra itu adalah dimensi. Jadi perbedaan antara dwimatra dan juga trimatra itu terletak pada bagaimana kita melihat sudut pandang dari objek tersebut. Kalau lukisan itu hanya bisa kita nikmati atau kita lihat dari satu arah. Sedangkan kalau seni patung itu bisa kita lihat dari berbagai sisi. Maka itu yang dinamakan 3 dimensi atau trimatra. Di mana cabang seni rupa 3 dimensi ini atau patung ini diciptakan dengan menggunakan metode subtraktif atau bisa juga menggunakan metode adiktif. Metode subtraktif itu merupakan metode di mana cara pembuatannya itu dengan mengurangi. Nah, maksudnya menguranginya bagaimana? Bahan-bahan yang biasanya kita gunakan untuk membuat patung itu ada berbagai macam. Bisa dari cor semen, bisa juga dari batu, dari kayu. Itu kita pahat ya dan dikurangi bahannya tersebut ya. Jadi bisa membentuk
suatu kerajinan seni rupa berbentuk patung tersebut. Kalau yang adiktif itu hanya membentuk model, dan di mana untuk seni patung ini itu biasanya diidentik dengan karya meniru dari bentuk asalnya, atau bisa diartikan sebagai plastik art atau seni plastik, di mana biasanya kita sering lihat di perkembangan zaman ini kita bisa tahu banyak sekali bahan-bahan patung yang kecil ya, karya kecil itu yang dijual di swalayan-swalayan itu bentuknya sudah dari plastik ya. Dan seni patung itu sudah ada sejak zaman dahulu ya. Makanya untuk seni patung itu bisa dikatakan seni rupa berbentuk primitif, di mana di Nusantara kita ini, di Indonesia itu sudah dikenal seni patung atau seni memahat ini sudah sejak lama. Contohnya pada suku Asmat ya. Suku Asmat ini berada pada di daerah Papua sana, di mana pembuatan patungnya ini merupakan dari ciri khas kebudayaan dan juga kebiasaan yang ada di sana. Bentuknya juga beragam ya. Yang kedua itu ada patung dari Tanah Toraja. Ini contoh dari patung Tau-Tau ya. Tau itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu diartikan orang ya. Jadi kalau patung Tau-Tau itu merupakan patung yang menyimboliskan ya, simbolis dari orang-orang yang sudah meninggal, di mana dalam tradisi suku Toraja itu biasanya kalau ada orang yang meninggal itu pemakamannya ada di tebing-tebing. Kalau zaman dahulu kan belum ada foto, jadi untuk mengenang jasad dari orang yang sudah meninggal tersebut itu dibuatkan suatu patung agar sewaktu-waktu bisa dijumpai atau dilihat lagi ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang fungsi dari seni patung. Fungsi dari seni patung ini ada 6 macam. Yang pertama ada patung religi, yang kedua ada patung monumen, ada patung arsitektur, ada juga patung dekorasi, dan juga ada patung kerajinan, di mana dari beberapa contoh patung tersebut itu fungsinya bermacam-macam tergantung pada bentuk patungnya tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait tentang patung religi. Oke, di Indonesia itu kan sangat kental dengan kebudayaan Hindu dan Buddha. Sebelum masuknya Islam di Indonesia itu ada kerajaan Hindu dan Buddha, di mana pada zaman dahulu itu orang bersembayang atau melakukan ritual keagamaannya itu masih menggunakan patung, dan patung ini bisa juga digunakan untuk menghormati dewa atau orang-orang yang mempunyai tahta yang tinggi ya, kayak raja. Yang kedua ada yang namanya fungsi dari patung monumen ya. Kalian bisa lihat di samping tersebut ya, ada contoh dari patung monumen Garuda ya, ada patung monumen Pancasila, di mana patung monumen Pancasila ini disimbolkan atau digambarkan bahwa pada saat itu digunakan untuk memperingati jasa para pahlawan yang menjadi korban dari G30 SPKI, di mana di situ ceritanya seperti yang ada pada sejarah ya, ada beberapa pahlawan yang dimakamkan di lubang buaya, dan untuk mengenang jasanya tersebut maka dibangunlah monumen Pancasila tersebut ya. Selanjutnya fungsi yang ketiga, fungsi
mana patung ini bernilai estetika atau keindahan dan berfungsi dalam konstruksi bangunan, di mana dalam patung arsitektur ini biasanya digunakan untuk memperindah suatu bangunan. Biasanya ada berbagai macam ornamen yang memperindah dari bangunan tersebut. Selanjutnya ada patung dekorasi. Patung dekorasi ini biasanya dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Sebuah taman itu agar menjadi lebih baik ya. Contohnya kalau kalian pergi ke taman kota, di sana pasti ada berbagai macam bentuk patung-patung ya. Kalau di luar biasanya di tiap gerbang, di luar negeri, di kerajaan-kerajaan pasti di setiap sudutnya itu juga ada berbagai macam dekorasi berbentuk patung ya. Yang kelima kita akan membahas terkait tentang patung seni, di mana dalam patung seni ini itu merupakan murni untuk estetikanya saja, hanya untuk keindahan yang hanya untuk dinikmati bentuknya. Biasanya untuk patung seni ini dipajang atau ditempatkan di sudut-sudut dari tiap bangunan ya. Selanjutnya ada yang namanya patung kerajinan, di mana patung kerajinan ini biasanya dibuat oleh pengrajin untuk konsumenisme. Untuk apa itu? Biasanya digunakan untuk dijual. Seperti kalau kita ke tempat wisata, pasti kan ada cindramata, di mana cindramata itu merupakan contoh dari patung kerajinan ya. Untuk pembahasan fungsi dari seni patung. Selanjutnya kita akan masuk dalam bentuk dan jenis patung. Oke, selanjutnya pada pembahasan kita yang terakhir terkait tentang bentuk dan jenis patung. Di mana pada pembahasan yang ketiga ini terkait tentang bentuk dan jenis patung itu ada dua macam yang akan kita bahas. Yang terkait tentang yang pertama ada bentuk figuratif atau realis. Di mana bentuk figuratif atau realis ini biasanya penggambarannya atau bentuk patungnya itu merupakan tiruan dari benda alam ya, bentuk alam. Contohnya seperti apa? Seperti manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga bisa hewan ya. Itu merupakan bentuk dari figuratif atau realis yang meniru dari bentuk alam. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya patung non-figuratif atau imajinatif. Patung non-figuratif atau imajinatif ini adalah patung yang dimana penggambarannya atau bentuknya secara umum ya itu terlepas dari bentuk dari tiruan alam ya, tidak sesuai dari keadaan nyatanya atau bentuknya itu abstrak ya, sesuai dengan imajinasi kita. Jadi untuk non figuratif itu kebalikannya dari figuratif tadi ya. Itu untuk pembahasan kita pada pertemuan yang kedua ini, di mana di pertemuan yang kedua ini tadi kita sudah membahas terkait tentang pengertian dan juga fungsi serta ada bentuk dan jenis patung ya. Untuk evaluasi pada pertemuan yang kedua ini nanti coba kalian sebagai bahan pelajaran kalian untuk pembahasan ya, evaluasi yang pertama, jelaskan pengertian dari seni patung. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara dwimatra dengan trimatra. Yang ketiga, sebutkan 6 jenis fungsi dari seni patung ya.
6 fungsi dari patung jenisnya tadi itu apa saja? Yang keempat, jelaskan perbedaan antara metode subtraktif dengan adiktif. Dan yang kelima, gambar yang ada pada tampilan tersebut, baik itu gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, itu termasuk ke dalam bentuk patung apa ya. Itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya harap kalian masih tetap semangat untuk melakukan pembelajaran kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.